Dia mungkin zombie paling bahagia di dunia ini. Meski terikat erat. Tapi ada seorang pemuda tampan yang membantu membalut lukanya. Karena tidak ingin dia mati kelaparan. Pria itu mengulurkan tangannya. Perlahan mendekati mulutnya. Hasilnya baru hendak digigit, tak disangka hanya sesendok nasi. Membuat dia terkejut. Ternyata, kemarin saat dalam pelarian, Lizzie tergores oleh zombie, jadi dia terluka. Dan berubah menjadi vampir bermata putih level terendah. Dan vampir menghisap darah. Satu-satunya cara untuk kembali menjadi orang normal adalah jangan biarkan dia menyentuh darah segar. Seiring waktu itu menjadi vampir bermata merah. Selama dia menjadi vampir. Setelah itu gunakan apa yang paling dia pedulikan untuk merangsangnya untuk memulihkan detak jantungnya. Maka dia dapat pulih menjadi orang normal. Dan setelah mengalami masa perawatan, Lizzie juga telah menjadi zombie bermata merah. Meskipun tidak punya akal. Tapi tidak kejam seperti sebelumnya. Setidaknya tidak perlu mengikatnya lagi. Karena ingin membiarkan Leci memulihkan kesadaran dan detak jantungnya. Cheng Xiaochu membawa koper besar penuh uang datang. Menurut Cheng Xiaochu, Lizzie awalnya adalah seorang pencuri. Jadi mungkin hal yang paling dia pedulikan adalah uang. Apa? Ini semua milikmu. Apakah kamu bahagia? Bersemangat. Apakah kamu bersemangat? Lihat ini. Ini semua milikmu. Ayo berbahagialah. Bersemangatlah ya. Bersemangatlah ya. Ketika melihat metode yang menggunakan uang tidak berguna, Cheng Xiaochu menemukan tas tangan termahal Lizzie lagi. Akibatnya, Lizzie tidak bereaksi sama sekali. Jadi Cheng Xiaochu memberinya foto-foto bintang pria yang sangat terkenal. Tidak suka. Tidak masalah. Kalau ini, film yang dia mainkan lucu banget. Akibatnya, Lizzie tidak bereaksi sama sekali juga. Ketika menyadari tidak ada cara lain, Cheng Xiaochu harus mengeluarkan jurus all kill-nya. Letakkan di atas meja foto dirinya yang paling tampan. Akian yang duduk di sebelahnya juga sangat terkejut. Kamu. Maksud kamu apa? Aku memberi kamu tahu. Aku tidak bisa menelan makanan ini. Dia seperti itu. Itu benar-benar kepribadian yang menghina. Saya tidak bisa menelan makanan hari ini. Itu karena kamu. Setiap kali mencoba metode yang berbeda. Lalu Akian akan mencoret sebuah metode di buku catatan. Cheng Xiaochu datang dengan metode lain. Tunjukkan padanya menonton drama Korea. 90% gadis muda, ketika menonton film Korea, akan menangis. Jadi pasti bisa membuat Lizzie menghasilkan mood. Dan hasilnya adalah Cheng Xiaochu duduk sendirian dan menangis terseduh-seduh. Tapi Lizzie masih tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat seperti anak yang lugu ketika melihat Cheng Xiaochu. Apakah kamu tidak melihatnya? Dia sudah meninggal. Kenapa dia pergi? Akian sambil mengemasi barang-barang Lizzie. Melihat foto yang dia ambil dengan gurunya ketika dia masih muda. Senyum muncul di wajahnya. Mungkin orang yang paling dipedulikan Lizzie adalah Sifunya. Jadi temukan video-video yang rekaman guru Lizzie sebelumnya, dan tunjukkan padanya menonton. Memang, Lizzie mulai bereaksi. Dia mencengkeram dadanya dengan tangannya. Menangis terseduh-seduh. Mungkin hati orang mudah berubah. Hidup ketika panas, ketika dingin. Sifu. Sifu. Maaf. Bisakah Anda bayangkan, selama ribuan tahun, suku Lang harus melakukan pengorbanan ritual. Adalah meminum darah segar tuan rumah. Untuk menghambat racun dalam tubuh. Kelompok teman Akian, setelah berhasil membawa Lizzie dari vampir bermata putih menjadi orang normal. Juga tidak bisa tidak kembali ke Gunung Tianlang. Mempersiapkan pengorbanan ritual suku Lang. Dan apa yang disebut ritual pengorbanan suku Lang adalah untuk menghambat racun dalam tubuh semua orang di suku. Untuk membuatnya lebih sederhana.
Orang-orang di suku Lang semuanya dalam bentuk vampir. Dan dalam 1000 tahun terakhir, setiap 100 tahun berlalu, suku Lang harus membunuh tuan rumah untuk membuat persembahan. Kemudian orang-orang di suku itu akan berbagi darah segar dan meminumnya. Dan tuan rumah kali ini adalah Lan Shiki. Xiao Shiki diikat di tengah tempat pengorbanan. Tapi di wajah Xiao Shiki terlihat sangat tenang. Sepertinya bocah itu sudah mengetahui nasibnya sendiri. Setelah Lizzie mengetahui asal-usul pengorbanan suku Lang, dia berlari secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan Xiao Shiki. Tapi dihentikan oleh orang dari suku Lang. Xiao Shiki dengan gembira melihat ke arah Lizzie. Anak laki-laki itu tampaknya sangat senang karena Lizzie bisa datang mengunjunginya. Lalu dia diam-diam menundukkan kepalanya. Kemudian sang patriark mencelupkan cabang willow ke dalam air dan memercikkannya ke tubuh Xiao Shiki. Melaporkan waktunya telah tiba. Pedang Tianlao memenggal kepala. Pedang Tianlao memenggal. Lizzie tanpa daya meneriakkan nama Xiao Shiki. Xiao Shiki. Saat itulah pedang Tianlao hendak memegal. Sesosok dengan cepat melompat ke atas altar pengorbanan. Kamu siapa? Berani membobol tanah suku Lang? Ketika orang ini menurunkan topi di kepalanya. Dia Aqian. Hari-hari ini, ketika siang dan malam berada di samping Xiao Shiki. Aqian telah lama menganggap Xiao Shiki sebagai kerabatnya. Aqian. Kupikir kau tidak membutuhkanku lagi. Kenapa kamu datang terlalu terlambat? Aku sangat takut. Maaf. Karena aku kurang baik. Ketika dia melihat Aqian datang untuk menyelamatkannya. Kemudian, Xiao Shiki tidak bisa lagi menahan dirinya. Bocah itu bergegas mendekat dan jatuh ke pelukan Aqian dan terisak-isak. Patriark suku Lang melihat agan dan melepaskan Xiao Shiki. Menatap Aqian dan berkata, sesuai dengan buku Dewa Sejarah. Apa ini? Penatua Agung suku Lang juga bersiap untuk memberi perintah. Kirim orang untuk menangkap Aqian di sini. Tangan Aqian baru saja menggunakan kekuatan. Tongkat di tangannya segera memanjang. Membuat tidak mungkin bagi semua orang untuk tidak mengambil langkah mundur. Tepat pada saat ini, Cheng Shaochu berteriak keras dan berlari ke sini. Dia memakai blus putih. Di tangannya dia membawa koper dengan kunci kode sandi. Angkat tangan dan lempar benda itu ke arah Aqian. Aqian menerima obat yang dibawa oleh Cheng Shaochu. Angkat tangan tinggi-tinggi dan lihat semua orang di suku Lang dan katakan, Tuan-tuan, tujuan dari pengorbanan besar justru itu. Meringankan penderitaan penyakit bagi manusia suku Lang. Semua orang dan saya Ahu. Ritual ini diadakan setiap 100 tahun sekali. Tapi dengan kekuatan tuan rumah saja. Hanya bisa memperpanjang waktu. Tidak bisa menghilangkan akar masalahnya.